Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailela Galusri Maharani dengan NPM 2122011126. Di sini saya akan mempresentasikan metode terkini untuk diagnosis dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, yaitu transplantation. Di sini ada latar belakang, yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS yaitu virus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau merusak fungsi sel sistem kekebalan tubuh tersebut. Kemudian ada transplantasi hati. Transplantasi hati yaitu opsi terapeutik pada pasien dengan gagal hati akut atau kronik. Kemudian di sini ada prevalensi epidemi AIDS di Indonesia sudah berada dalam tahap lanjut. Penularan HIV dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu cara seksual, melalui hubungan seksual, cara parenteral, melalui penggunaan jarum yang terkontaminasi oleh virus, kemudian transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar virus, dan cara perinatal melalui ibu hamil mengidap HIV kepada bayinya. Untuk penularan HIV melalui hubungan seks merupakan mempunyai peluang paling kecil. Tetapi ternyata lebih dari 90% kasus HIV/AIDS yang ada saat ini karena hubungan seksual. Oleh karena itu, masyarakat selalu dianjurkan berperilaku seksual yang bertanggung jawab untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS. Kemudian ada definisi transplantasi organ. Di sini, transplantasi organ tubuh adalah tindakan medis yang sangat membantu penerima donor untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun mempunyai resiko kegagalan dalam transplantasi, namun pasien tetap mengambil upaya tersebut sebagai langkah akhir untuk mengganti organ tubuh yang telah rusak. Kemudian ada definisi transplantasi hati. Di sini merupakan opsi terapeutik pada pasien dengan gagal hati akut atau kronik. Gagal hati dapat bersifat akut atau fulminan atau subfulminan atau kronik atau bisa disebut dengan sirosis. Gagal hati akut didefinisikan dengan gejala icterik sehingga ensefalopati hepatik kurang dari 8 minggu. Gagal hati akut diklasifikasikan menjadi fulminat kurang dari 2 minggu atau dan subfulminan lebih dari 2 minggu. Penyakit hati kronik menyebabkan gangguan hepatoselular dan kolestatis yang akhirnya menyebabkan sirosis. Kemudian di sini ada cara penanganan transplantasi hati. Menurut Karjo dan kawan-kawannya, proses pediatrik merupakan sekitar 12,5% dari semua resipien transplantasi hepar atau hati di seluruh dunia. Secara garis besar, proses transplantasi dibagi menjadi tahap pra dan pasca transplantasi. Di sini ada tahap-tahap pendekatan pada keseluruhan proses ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu evaluasi pasien, dan yang kedua periode menunggu ketersediaan organ, dan yang ketiga pembedahan, dan yang keempat penanganan pasca transplantasi. Di sini juga ada indikasi transplantasi hati. Di sini prioritas terapi, ada terapi yang diindikasikan. Untuk kelompok pasien, seluruh pasien naif dari gagal terapi dengan penyakit hati kompensata dan dekompensata. Untuk prioritas terapi diprioritaskan pada kelompok pasien fibrosis berat atau metavirus score F3 sampai F4, dan yang kedua yaitu koinfeksi HIV maupun VIH, dan yang ketiga yaitu kandidat transplantasi organ yang membutuhkan terapi imuno. Baik, saya
ulangi ya, indikasi transplantasi hati. Yang pertama itu terapi yang diindikasikan untuk kelompok pasien, seluruh pasien naif dan gagal terapi dengan penyakit hati, dekompensata dan dekompensata. Dan yang kedua yaitu terapi yang diprioritaskan, yaitu yang pertama itu fibrosis berat atau metafir skor F3 sampai F4. Dan yang kedua yaitu koinfeksi HIV maupun VBH, dan yang ketiga yaitu kandidat transplantasi organ yang membutuhkan terapi imunosupresan, rekurensi VHC pasca transplantasi, dan yang keempat yaitu sindrom metalik, manifestasi ekstrahepatik, bukti kerusakan organ, dan morbiditas psikologi signifikan. Dan yang terakhir yaitu resiko tinggi penularan virus. Untuk terapi yang dipertimbangkan pada kelompok pasien fibrosis sedang atau metafir skor F2. Untuk prioritas terapi dapat ditunda untuk kelompok pasien tidak ditemukan fibrosis atau hanya ditemukan fibrosis ringan F0 sampai F1. Dan yang terakhir yaitu terapi tidak direkomendasikan komorbiditas berat selain penyakit hati yang dapat mempengaruhi kesintasan hidup. Kemudian ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu ada dibagi dua. Yang pertama kondisi kontraindikasi absolut, yaitu ribavirin. Yang pertama itu kehamilan atau penolakan kontrasepsi, dan yang kedua yaitu wanita menyusui, dan yang ketiga penyakit penyerta berat termasuk infeksi berat. Dan yang keempat yaitu gagal jantung yang tidak terkontrol, dan yang kelima penyakit paru obstruktif kronik, dan yang keenam hipersensitivitas terhadap ribavirin, dan yang terakhir koadministrasi didanosin. Dan untuk kontraindikasi kedua yaitu kondisi kontraindikasi relatif. Ribavirin yang pertama itu indeks hematologik abnormal HB kurang dari 10, hitung neutropil kurang 1,5 kali 10, hitung protelet kurang 10 kali 10, 90 kali 10. Untuk kreatinin serum lebih 1,5 mg per dl. Dan untuk hemoglobinopati atau anemia sel sabit atau talasemia. Dan yang terakhir yaitu penyakit arteri koroner yang signifikan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pada transplantasi hati. Untuk kelebihan transplantasi hati menurut Alo dan Haret 2016, kelebihan transplantasi hati yaitu yang pertama optimalisasi status nutrisi telah terbukti memperbaiki hasil akhir transplantasi hepar atau hati. Dan yang kedua yaitu mengurangi kejadian infeksi. Dan yang ketiga, penurunan komplikasi pembedahan yang telah dilaksanakan. Dan untuk yang kekurangan transplantasi hati, menurut Nakoli dan kawan-kawannya, pada tahun 2016, kekurangan transplantasi hati yaitu yang pertama, kondisi pasien harus tetap dijaga selama waktu untuk memastikan keberhasilan transplantasi hati tersebut. Kemudian nomor 2 yaitu harus melakukan pendekatan nutrisi, dan yang ketiga kemungkinan komplikasi harus selalu diperhitungkan, dan yang terakhir pendarahan yang banyak dan pemberian transfusi selama tindakan untuk menghindari perdarahan. Dan di sini ada peran perawat terkait penerapan transplantasi hati. Salah satu peran perawat yaitu caregiver atau pemberian asuhan keperawatan yang paling utama dan yang paling terpenting bagi seorang perawat, maka perawat dituntut mampu memberikan pelayanan keperawatan kepada individu sesuai diagnosis masalah yang terjadi. Kemudian peran perawat dalam mengatasi kecemasan pada tindakan preoperasi transplantasi hati, perawat berperan sebagai caregiver
atau pemberi asuhan keperawatan secara holistik, yaitu dengan memenuhi kebutuhan pasien yang berfokus pada asuhan keperawatan. Untuk selanjutnya, perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan dan terlibat kontak langsung dengan pasien. Dengan terjadinya infeksi nosokomial, perawat memiliki tanggung jawab menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, terutama pencegahan infeksi. Untuk salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial adalah kemampuan perawat dalam menerapkan teknik aseptik. Selain itu juga karena faktor menjaga kebersihan tangan merupakan aspek yang harus diperhatikan. Kemudian di sini ada kesimpulan dari transplantasi hati, proses transplantasi organ tubuh hati meliputi adanya perjanjian antara dokter dan pasien berupa persetujuan resipien atau donor ataupun ahli warisnya dalam mengambil keputusan. Tindakan yang diambil berdasarkan penjelasan dokter secara rinci guna melindungi dokter, dan transplantasi hati dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang tersebut. Dan dampak positifnya yaitu transplantasi hati menjadi solusi melalui teknologi kedokteran modern untuk menyelamatkan hidup seseorang dari kematian dengan tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi dan dapat memberi kesempatan hidup yang lebih baik dan lebih sehat bagi orang lain. Dan untuk sarannya untuk bagi rumah sakit, disarankan praktik transplantasi organ tubuh hati dilakukan harus mematuhi prinsip dasar transplantasi hati, yaitu tidak membahayakan donor, gratis, atau adanya wasiat dari pendonor maupun ahli warisnya. Kemudian di sini ada daftar pustaka, dan mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.